Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai masuknya Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas tentang masuknya Islam ke Nusantara, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori dan pendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara tersebut memiliki dasar masing-masing. Yang jelas, Islam masuk ke Nusantara dengan cara damai tanpa kekerasan. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia, dan secara tidak langsung merekalah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan dua bukti sebagai berikut. Bukti pertama, corak batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh mirip dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India terjalin cukup lama. Yang kedua yaitu teori Persia. Persia merupakan bagian dari negara Iran. Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan dibawa oleh pedagang Islam. Para pedagang Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Terdapat 3 bukti, yaitu yang pertama adanya kesamaan budaya, kedua adanya penyerapan dan penambahan kota kasabasa, dan yang terakhir persamaan nisan pada makam Malik As-Saleh. Teori ketiga yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 Masehi. Teori ini dibawa oleh para musafir dan para pedagang Arab. Adanya bukti pendukung yang pertama yaitu adanya kesamaan manzar. Adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu gelar Malik yang berasal dari Arab. Dan yang terakhir ditemukan perkampungan Arab. Teori yang terakhir yaitu teori Cina. Teori Cina. Islam ke Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi dan dibawa para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara dipercayai bertepatan dengan banyaknya emigrasi orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama di wilayah Nusantara. Terdapat 4 bukti. Yang pertama yaitu banyaknya pendakwah dari keturunan Cina. Yang kedua, Raden Patah merupakan keturunan dari Cina. Yang ketiga, adanya masjid dengan arsitektur Cina. Contohnya Masjid Cengho di Surabaya. Laksamana Cengho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan Islam di Nusantara. Yang terakhir yaitu gelar Raja Islam yang ditulis dengan tulisan Cina. Materi selanjutnya kita akan membahas cara garis besar penyebaran Islam di Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Selanjutnya yaitu berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Masuknya Islam ke Indonesia dari Arab melalui 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, lalu ke Indonesia. Yang kedua yaitu melalui jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, lalu tiba di Indonesia.
Masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, Persia, Gujarat, dan Cina. Mereka datang ke daerah-daerah di Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dari interaksi yang terjadi antara para pedagang Muslim dengan penduduk setempat, agama Islam kemudian berkembang sampai berdirinya sebuah kerajaan. Sekian dari saya, terima kasih.